Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Tuhan pimpin kami, beri kekuatan kepada kami, menerima anugerah, berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan menerima firman Tuhan. Dengarlah kami, pimpinlah kami, dan berkati perjalanan kami menuju pertumbuhan dan menuju mendekati Tuhan, menjadi orang Kristen yang makin berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita bicara tentang penghakiman di dalam Alkitab. Saudara-saudara kita sudah selesai seluruh perjanjian lama, bagaimana Allah menghukum dari Adam sampai Belsasar. Sesudah itu kita mulai perjanjian baru, sudah 2 kali mengatakan Kristuslah akan menjadi penghakim terakhir setelah dunia kiamat. Tetapi kita akan bicara tentang Kristus yang menghakimi dunia sebelum dia pulang ke surga. Dia dihakimi dulu oleh manusia yang berdosa. Ini merupakan sesuatu kesalahan terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia, yang berdosa menghakimi yang suci, yang akan binasa menghakimi juru selamat, yang bersementara hidup menghakimi Tuhan yang kekal. Dah salahkah ini? Ini salah besar. Tapi inilah kesalahan yang sudah terjadi dan sejarah tidak bisa berubah. Akhirnya yang hakimi Yesus sendiri berdosa, sendiri mati. Yang menghakimi Yesus sendiri binasa, masuk neraka. Tapi Yesus yang dihakimi, dia akan kembali lagi menghakimi seluruh dunia. Ini semua rahasia yang besar yang hanya dimengerti oleh orang Kristen. Saudara harus bersyukur engkau mendapatkan begitu banyak misteri, begitu banyak kerahasiaan yang dicatat di Alkitab. Mari kita mengkunyah baik-baik, menerima baik-baik setiap firman yang hidup untuk menghidupkan kita, yang suci untuk membersihkan kita, firman yang kekal untuk memberi pengharapan abadi kepada kita. Saudara-saudara, hari ini dan seterusnya, khotbah berapa lama saya tidak tahu, mungkin 2-3 bulan lagi, sehingga seluruh seri penghakiman Alkitab kira-kira hampir 11 sampai 12 bulan, 1 tahun baru selesai. Sesudah itu kita akan menjilidkan semua khotbah tentang seri penghakiman menjadi buku untuk mengisi kebutuhan zaman ini dan zaman selanjutnya. Setelah selesai penghakiman, saya akan memberikan seri mungkin terakhir tentang cosmic relationship. Apakah artinya manusia hidup berrelasi dengan Tuhan, dengan setan, dengan manusia, dengan materi, dengan dunia kini, dengan politik. Seluruh relasi bereskan. Sesudah itu kita ketemu dengan Tuhan, karena sudah terbentuk relasi sebelum kita mati. Saudara-saudara, saya sudah melayani di gereja ini 33 tahun. Saya sudah melayani dunia ini di dalam 3 generasi 55 tahun. Ini adalah pelayanan saya berpuluh-puluh tahun, lebih setengah abad. Puji Tuhan. Kita harus berdoa ya. Kalau penginjilan tidak jalan, gereja tidak ada hari depan. Gereja yang tidak mengabari Injil, gereja yang membunuh diri. The churches which are no more evangelizing others are the churches who commit suicide for themselves. So we should pray for the spiritual welfare. Jangan bilang cukup besar, sudah cukup, tidak usah besar. Itu semua kalimat bukan dari Tuhan.
Kita mesti pikir kurang besar. Kalau berani kasih uang lebih banyak, bikin gereja lebih besar, penginjilan lebih semarak lagi. Kalau tidak, kita bukan anak Tuhan yang baik. Saya sudah tua, tidak habis-habis menggenjot. Saudara-saudara, apa sebab Stephen Tong mesti kerja seperti ini? Apa sebab sudah tua tidak mau berhenti? Karena pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Saya sendiri juga menjadi teladan. Saya harap bisa memberikan sumbangsi. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, gereja ini dimulai dari nol 31 tahun yang lalu. Sekarang sudah menjadi gereja salah satu yang paling besar di Indonesia, dan salah satu gereja reform yang terbesar di seluruh dunia. This is the biggest Reformed church in Indonesia and one among the biggest Reformed church in the world. We praise God, but we do not satisfy ourselves, but keep fighting for the kingdom of God. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati kebaktian ini, berkati khotbah yang akan disampaikan, berkati hamba-Mu yang hina, dan berkati setiap yang dengar. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sudah 2 minggu saya bicara dari mimbar ini. Kristus akan mengadili dunia pada waktu dunia kiamat. Tetapi Kristus yang mengadili dunia justru sebelum dia naik ke surga, hidup di dunia, dia diadili secara tidak adil. Nah, minggu ini dan minggu depan saya akan selesaikan tentang pengadilan terhadap Kristus sebelum Kristus mengadili seluruh dunia. Christ had been judged before he will judge all the world. Kristus akan menghakimi seluruh dunia, tapi sebelum dia kembali lagi, dia pernah dihakimi oleh manusia secara tidak adil. Mengapa secara tidak adil? Karena yang mengadili dia adalah orang-orang berdosa sendiri. Nah, mereka tidak berhak, mereka tidak berkualifikasi, mereka tidak ada syarat, mereka tidak mempunyai otoritas mengadili Yesus. Tetapi kenapa Yesus mau diadili oleh orang yang tidak adil? Mengapa Yesus mau diadili oleh orang yang tidak bersyarat? Karena dia rendah hati, datang ke dunia menderita sengsara, penganiayaan, umpatan, fitnahan, kutukan, pukulan, cambukan, sampai dipaku di atas kayu salib. Inilah Kristus. Kristus yang ajaib, Kristus yang rendah hati, Kristus yang menderita, Kristus yang memikul dosa kita, pernah diadili. Before he will judge all over the world, he was judged by sinners, just persecuted by the enemy of the church. He was judged by those infidel, those who do not believe in God. Yesus diadili secara tidak adil. Yesus diadili oleh orang berdosa. Yesus diadili, dianiaya, dicambuk, dan difitnah, diumpat, dikutuk oleh manusia yang berdosa. Siapakah mereka? Pilatus, Kayafas, Herodes, dan masa yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang memaku Yesus Kristus? Agama yang salah, hukum yang tidak adil, politik yang gagal, dan keuangan, dan masa yang melawan Tuhan. Mereka yang membunuh Yesus di atas kayu salib. Dosa yang mereka miliki sama dengan dosa yang kita miliki, sehingga sebenarnya tidak langsung kita ikut memaku Yesus di atas kayu salib. Dan yang memaku Yesus di atas kayu salib, agama, politik,
hukum, militer, ekonomi, masa, semua itu hal yang paling penting di dalam masyarakat manusia. Tidak ada negara, tidak pemerintah. Tidak ada negara, tidak ada agama. Tidak ada negara, tidak ada masa yang banyak. Tetapi semua yang paling penting ini, semua gagal. Semua berdosa. Semua ikut membunuh Yesus. Apa artinya membunuh Yesus? Berarti menolak yang paling suci, menolak yang paling adil, menolak yang paling baik. Di mana dosa manusia? Banyak. Di mana dosa Yesus? Tidak ada. Kalau Yesus yang tidak berdosa apa-apapun harus dipaku di atas salib, berarti dunia ini tidak ada kebenaran. Dunia ini tidak ada pengharapan. Karena yang bisa kita lakukan menganiaya yang terbaik, yang paling adil, yang paling suci, kita bunuh Yesus. Adakah pengharapan? Tidak ada. Dunia ini tidak ada pengharapan. Engkau mengharapkan presiden manusia yang tidak beres. Engkau mengharapkan hakim seorang yang tidak adil. Engkau mengharapkan militer suap, menerima korupsi. Engkau mengharapkan wali kota seorang yang tidak jujur. Engkau mengharapkan presiden korupsi dan tidak mencintai rakyat. Engkau mengharapkan pimpinan agama, banyak pemimpin agama brengsek. Ada pengharapan? Tidak ada. Kalau dunia ini tidak ada pengharapan, seluruh umat manusia hari depannya kemana? Menuju neraka. This is the culture, religion, politics, and law, and everything, the most important institution in human being, which brings no hope. Manusia tidak memberikan pengharapan. Manusia tidak tahu menuju kemana karena Kristus mati. Kalau Kristus mati dan tidak bangkit, berarti kebenaran kalah, yang tidak benar menang. Kalau Kristus mati dan tidak bangkit, berarti korupsinya pemerintah, kerusakannya hukum, dan segala agama yang munafik, semua merajalela. Itu sebab Paulus berkata, jikalau Yesus tidak bangkit, yang aku kabarkan sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, yang kau imani cuma-cuma. No use, no effect, nothing good for you to believe, no profit for me to preach. Yang mengabar Injil akan gagal total karena Yesus tidak bangkit. Yang percaya Yesus akan kecewa karena Yesus tidak bangkit. Itu sebab Alkitab mengatakan Kristus harus disengsarakan. Kalimat kedua, sesudah itu menuju kabar kemuliaan. Praise God. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia bukan mati selesai. Kalau kematian itu penyelesaian, kalau kematian itu akhir dari hidup Yesus, maka kita semua tenggelam binasa di dalam neraka. Tetapi kematian Kristus bukan terakhir. Kematian Kristus hanyalah satu step yang menuju ke step selanjutnya, menuju ke kemuliaan. Christ must suffer in order to enter into the glory. Kristus harus binasa baru Dia masuk ke dalam kemuliaan. Yesus menjadi mulia karena Dia pernah mati. Yesus pernah mati membuktikan Dia bisa bangkit. Ini menjadi sesuatu pujian, sesuatu pengharapan. Ini satu putarnya dari para arah, dari binasa menuju hidup yang kekal. Puji Tuhan, Yesus bangkit, berarti agama yang palsu gagal, politik yang salah gagal, hukum yang tidak adil gagal, masyarakat dan masa yang kurang ajar gagal. Semua ditaklukkan, semua dikalahkan oleh Yesus, maka Dia bangkit. Saudara-saudara, demikian kita lihat Yesus pertama kali ke dunia, Dia menderita. Dia harus menderita, dan Dia menderita sampai diadili oleh orang lain. Bukankah pada akhir zaman
Bukankah pada hari kiamat Yesus ditunjuk oleh Allah Bapa menjadi hakim seluruh dunia? Kalau demikian, Yesus kenapa dihakimi? Kenapa Yesus dibunuh, dibakut di atas kayu salib? Karena dia menderita dulu baru masuk kemuliaan. Dia mati dulu baru mengalami kebangkitan. Dia pikul salib dulu baru menerima mahkota. Inilah Kristologi, the Christ of suffering, the sorrowful man, the man acquainted with all the sorrows, the son of grief, the man of sorrow. Yesus yang sudah menderita sampai mati baru mungkin masuk ke dalam kebangkitan. Yang bangkit kalau tidak pernah mati, ditanya bangkit dari apa? Kalau yang mati tidak pernah bangkit, ditanya apa pengharapanmu? Puji Tuhan, semua yang tidak beres dibereskan oleh Kristus. Dan Kristus waktu mati menerima penghakiman. Kristus menerima penghakiman dari 3 macam orang atau 4 pihak. Pertama, 3 macam orang berdosa. Dari politik, dari agama, dari militer, dari masa. Yesus dihakimi oleh siapa? Oleh Pilatus yang mewakili politik. Yesus dihakimi oleh siapa? Oleh Herodes yang mewakili kuasa. Yesus dihakimi oleh siapa? Oleh Kayafas yang menghakimi agama. Yesus dihakimi oleh siapa? Dihakimi oleh massa yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, yang mewakili demokrasi. Saudara-saudara, under democracy, under politics, under religion, and under the failed society, Christ was crucified. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus disalib, dia tidak mengatakan cilakalah aku, dia tidak mengatakan gagallah aku, dia tidak mengatakan putus asalah aku. Sebaliknya dia mengatakan genaplah aku, selesailah aku, sudah sukseslah aku. Sekarang menggenapkan rencana Allah di atas kayu salib melalui kematian. Inilah rahasia kemenangan. Ini rahasia kehendak Allah. Ini rahasia kesuksesan Injil, kemuliaan Tuhan Allah melalui sengsara Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita mau tanya, apakah artinya Yesus diadili oleh Pilatus? Waktu Yesus diadili, Pilatus bergaya menjadi hakim yang mau menindas, menganiaya, memberikan sengsara kepada orang paling baik dan tidak bisa ditolak. Irresistible power, irresistible authority to condemn Christ. Siapa bisa ganggu Pilatus? Tidak ada. Siapa bisa berhentikan kuasa Pilatus? Tidak ada. Siapa bisa membantu Yesus? Tidak ada. Setelah dihukum, dihakimi oleh Pilatus, Yesus dipecut dan bilurnya menyembuhkan kita, dan di akhirnya seluruh badan luka dipaku di atas kayu salib. Saudara, penghakiman Pilatus adil tidak? Tidak. Dari mana kita mengetahui? Karena dia memakai hukum daripada Romawi. Waktu itu kerajaan Romawi kerajaan paling besar. Waktu itu hukum Romawi hukum paling ketat. Waktu itu konstitusi kerajaan Romawi menentukan siapa mati, siapa hidup. Mereka mempunyai hak sepenuhnya, otoritas tertinggi yang tidak mungkin dilawan, tidak mungkin ditolak. Tetapi pada waktu Pilatus membuka buku hukum, menyelidiki, kamu berdosa, kamu bicara apa, kamu kerja apa, kamu pernah lakukan perbuatan yang salah di mana. Menurut semua hukum dari pertama sampai akhir tidak ada. Yesus tidak berbuat salah apapun, tidak melakukan satu pun perkara yang melanggar hukum. Lalu bagaimana Pilatus mengetahui Yesus tidak berdosa? Setelah mengetahui Yesus tidak berdosa, dia selesai lepas Yesus? Tidak.
sudah tahu tidak berdosa, tetap tidak mau lepas. Karena apa? Karena ketidakberesan hukum. Seperti apa yang kita lihat. Orang yang tidak berdosa masukkan penjara. Orang yang berdosa dilepas karena kasih uang banyak. Banyak jaksa-jaksa, banyak hakim-hakim. Besok mungkin masuk neraka karena mereka melakukan sesuatu tugas untuk keadilan, tetapi mereka sendiri tidak adil dan mereka menerima suapan. Sudah ada suapan, tutup mulut. Mereka tidak berani mengatakan yang benar. Setelah ada uang masuk kantong, yang salah dianggap benar, yang benar dipersalahkan. Inilah dunia. Saudara mungkin pernah menerima sesuatu ketidakadilan daripada jaksa, dari Mahkamah Agung, atau daripada itu pengadilan tinggi. Engkau tidak bisa bicara karena there's no justice. Di dunia tidak ada keadilan. Berapa banyak orang sekarang di penjara karena dikerjain oleh orang lain. Berapa banyak orang berdosa besar sekarang sebebasnya berzina, berjudi di luar karena ada uang suap, bikin pemerintah tidak jujur. Pilatus menjadi salah satu contoh, menjadi salah satu representatif pemerintah yang tidak beres. Setelah membaca semua hukum dari butir pertama sampai butir terakhir, selesai dia membaca semua, dia cari Yesus. Dia berkata, "You are not against any law. You are not a sinner. Engkau bukan orang berdosa. Engkau tidak bersalah apa." Lalu bagaimana? Tunggu lagi, periksa kedua kali. Kenapa periksa kedua kali? Ingin menemukan lagi kalau ada yang lolos. Kalau menemukan Yesus masih bisa dihukum. Kedua kali tetap tidak ada. Dilepas? Tidak. Diperiksa ketiga kali. Sudah ketiga kali. Dihukum? Tidak berani. Dilepas? Tidak mau. Akhirnya sudah 3 kali. Cara terbaik, Pilatus ambil air, cuci tangannya, berkata, mengalir dosa orang yang nama Yesus ini bukan keputusan saya. Aku tidak tanggung jawab. Karena apa? Hati nurani bekerja menegur dia, jangan menghukum yang tidak berdosa. Waktu itu sepucuk surat dikirim dari Nyonya Pilatus. Nyonya Pilatus, atau saya sebut Nyotus. Nyotus kirim surat, "Hei suamiku yang kekasih, jangan ikut campur menghukum Yesus ya. Tolong lepas tangan, jangan menghakimi Yesus. Karena kemarin saya mimpi ada kecelakaan akan tiba kabarmu jikalau engkau menghukum Yesus Kristus." Orang hakim ada hati nurani? Ada. Hakim berbuat salah, ada teguran atau ada peringatan dari nyonya keluarga? Ada. Hakim sebelum melakukan kejahatan ada kemungkinan ditegur oleh masyarakat, kawannya, rekannya, atau koleganya di dalam pengadilan. Ada. Tetapi sudah terima surat, dia mulai takut, mulai gentar. Namun demikian, akhirnya dia pikir, lepas Yesus, saya dilawan semua orang. Menghukum Yesus, dia tidak bisa apa-apa. Yesus tidak ada kuasa bisa membalas dendam kepada saya. Jadi bagaimana? Oke, cara terakhir. Pilatus berkata, "Saudara-saudara, maukah saya melepaskan Barabas? Orang yang merampok, orang yang membakar. Orang perampok ini saya lepas, atau mau saya lepas Yesus?" Di dalam pikiran saya, mereka pikir perampok Barabas kalau dilepas tetap kacau lagi, kita rugi lagi, banyak orang dirampok lagi, banyak rumah dibakar lagi, banyak perempuan diperkosa lagi. Tapi mikir, daripada perampok atau Yesus, pilih mana? Mereka bilang, lepaskan Barabas, salibkan Yesus Kristus. Berapa jahat, berapa jahat ada manusia. Lebih baik ada orang berdosa di tengah kita, dan mau orang suci di tengah kita. Saya tidak ngerti ya,
agama macam-macam. Ada agama mengatakan jangan menikah karena seks itu kotor, seks itu nafsu, seks itu dosa, seks itu membawa kita ke neraka. Banyak orang dengar kalimat itu tergerak. Ada agama mengatakan tidak, silakan menikah. Seks itu indah, seks itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan perempuan untuk laki-laki. Coba lihat perempuan begitu indah, badannya, posturnya, bentuknya, garisnya begitu cantik. Wanita itu cantik, wanita itu begitu indah. Wanita itu boleh dimiliki seorang suami, tetapi hanya boleh satu. Banyak orang nikah, lebih banyak orang nikah daripada orang tidak nikah. Tetapi satu, agama itu simpang siur. Agama itu kehendak Tuhan. Tidak. Agama itu bervariatif sehingga mencocokkan selera manusia berbeda-beda. Wah, ini bisa debat dah habis-habis. Inilah kategori, inilah wilayah agama yang simpang siur. Saudara-saudara, pada waktu Pilatus mengambil keputusan mengakhiri Yesus, ada suara mengatakan, no, he is not a sinful man. He never act anything against your law. Release him. Suara hati nurani dari Pilatus, suara teguran dari nyonya, suara dari pengertian umum. Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, Yesus tidak melanggar hukum konstitusi Romawi. Lepaskan dia. Dia lepas tak? Tidak. Kenapa tidak lepas? Karena pikir untung ruginya sendiri. Untung rugi menjadi setan yang selalu mengganggu hati nurani, memberikan teguran yang benar, sehingga engkau hidup tidak karu-karuan karena engkau tidak taat Tuhan, tidak taat kitab suci, tidak taat hati nurani, cuma taat untung rugi. Cilakalah saudara-saudara. Pilatus waktu mengadili Yesus, dia berada di dalam kedudukan manusia yang tertinggi, diangkat menjadi gubernur oleh kerajaan Romawi, oleh kaisar di Roma. You are the governor in Palestine, you are the governor for Jewish people. Saya lebih tinggi daripada Yahudi, saya lebih tinggi dari Herodes, saya lebih tinggi dari Kayafas, saya lebih tinggi daripada para orang pemimpin agama yang adalah imam besar. Saya lebih tinggi. Tidak usah dengar orang lain. Saya akhirnya menghakimi Yesus. You berdosa, meskipun sudah cuci tangan, sudah menyatakan Yesus tidak berdosa, tetapi dia tidak taati hati nurani, tidak taati konstitusi, tidak taati dalil hukum. Dia seorang yang tidak jujur. Saudara-saudara, waktu Pilatus menghakimi Yesus, statusnya Pilatus di dalam tempat kedudukan manusia yang tertinggi, berwibawa, bergengsi, berotoritas untuk menekan Yesus, menganiaya Yesus, menghakimi Yesus, menghukum anak Allah yang tunggal. Tetapi waktu Yesus dihakimi oleh Pilatus, dia menjadi Allah yang merendahkan diri sampai ke puncak dari titik terendah di dalam lembah. When Christ was judged by Pilate, Pilate stand on the top paramount point of human nature. When Christ was condemned by Pilate, he come down and come to the lowest point of the valley as a human being. Manusia meninggikan diri sampai paling sombong, itu titiknya Pilatus. Allah merendahkan diri sampai paling rendah, itulah Yesus Kristus. Ini namanya paradoks. Yesus tidak seharusnya rendah seperti itu. Dia anak Allah di tempat yang maha tinggi. Sekarang turun menjadi anak manusia di tempat yang maha rendah. Pilatus hanya seorang berdosa. Dia menjadikan diri menjadi seorang hakim, seorang yang berani
memberikan penghakiman kepada Kristus di titik tertinggi. Yang tertinggi turun sampai titik terendah. Yang rendah memuncak sampai puncak tertinggi. Inilah dunia. Saudara-saudara, saudara kira dunia ini beres? Alkitab bilang tidak. Politik tidak beres, agama tidak beres, hukum tidak beres, tidak beres, militer tidak beres, masa tidak beres, politik tidak beres, demokrasi tidak beres, semua tidak beres. Orang yang memilih presiden kebanyakan menyesal. Kenapa dulu pilih presiden seperti ini? Dan kita mau apa? Bosan sama dunia? Tidak setuju sama dunia? Kita mau lepaskan dunia, mau bunuh diri, atau mau ke surga, atau lari ke luar negeri? Tidak bisa. Manusia hidup di dunia terkurung di dalam dosa, politik, agama, hukum, pendidikan, militer, masa, dan semua instansi. Saudara-saudara, when Christ was condemned, waktu Kristus dihakimi, dia berada titik paling rendah sebagai manusia yang tadinya di surga rela merendahkan diri. Waktu Pilatus menghakimi Kristus, dia meninggikan diri sampai puncak paling ngetop, dan di situ dia berwibawa palsu menghakimi Yesus. Inilah keadaan yang kita lihat. Saudara-saudara, selain Pilatus masih ada Kayafas, masih ada Herodes, masih ada masa-masa, masih ada orang Farisi, semua menghakimi Yesus. Tetapi Tuhan kita, hakim terbesar, hakim terakhir, pernah dihakim seperti itu. Apa artinya ini? Memberi pelajaran kepada kita, jangan terlalu kecewa. Kalau Yesus pun pernah diperlakukan seperti ini, apakah keadaan engkau? Engkau mengalami ketidakadilan di dunia, tahan, terima, tunggu, dan mengharap kepada Tuhan. Karena Kristus menjadi teladan kita. Saudara-saudara, sejarah berjalan terus. Dan engkau yang pernah dikerjain, pernah dianiaya, pernah dapat kesulitan, ingat, Yesus pernah sengsara baru masuk ke dalam kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya semua pengajar ini menggugah kita menjadi orang Kristen yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sejarah tidak pernah terulang lagi. Tetapi apa yang terjadi, apa yang tercatat di dalam sejarah telah menjadi pengajaran, menjadi peringatan, dan menjadi dorongan bagi kami yang hidup di dalam dunia. Dengar doa kami, berkati setiap orang yang datang di dalam kebaktian ini. Pimpinlah kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.